Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Hanafi Hariri Bahasim dari Martapura. Kepada Habib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami' wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Muslimin yang insyaallah senantiasa mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita melafalkan dan mengucapkan kalimat tahan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masing kehadirat Allah, mudah-mudahan insyaallah kita sekalian senantiasa tahan rahmat daripada Allah, maghfirah daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberkati dengan wasilah berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, para habaib, para alim-alim, para tuan-tuan yang alhamdulillah beliau sekalian khususnya malam hari ini bisa berhadir di tengah-tengah kita. Beliau kita tempatkan dengan penuh rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau semata-mata karena Allah dan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nama beliau tidak kita sebut satu, tentunya hal tersebut adalah menjadi pertanda bahwasanya beliau kita tempatkan begitu tinggi dan agung di dalam hati dan benak kita karena suri tauladan dari beliau, lisan. Bil khusus pada malam hari ini al-mukarram wal muhtaram, para tuan-tuan muallim, para sesepuh di wilayah Handil 6 yang mana majelis burdah rutinan bulanan malam hari ini tadi ikuti dengan khusyuk dan khidmat, di mana khadimul majlis ini adalah al-mukarram wal muhtaram serang malam hari ini. Guru sebenarnya tahajud juga ulun. Kenapa agak tahajud? Karena ulun berkomunikasi beberapa hari yang lalu dengan beliau, itu rencananya silaturahmi Mbak Elang. Ternyata ujar sidin kita rutinan burdah di rumahnya Pak Haji Ramadan. Alhamdulillah ternyata bisa berkumpul dengan para tuan-tuan guru, tuan muallim. Wabil khusus dengan berkat Guru Ahmad Musli, beliau mempertemukan dengan Al-Mukarram tuan guru khori kebanggaan kita, yaitu Guru Mahmud Syarkani. Masya Allah, mudah-mudahan dengan berkat beliau sekalian, kita sekalian, wabil khusus beliau, dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajat, dimurahkan pintu rezeki, dimudahkan segala jalan, ditetapkan dalam senantiasa kebaikan, dapat menjadi contoh tauladan bagi umatnya baginda Rasulullah, diridhoi hidup dunia dan akhirat, diberikan anak cucu zuriat keturunan yang soleh dan solehah, yang alim dan alimah, yang sehat afiah, yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini aja kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Ulun bingung nih berusaha di hadapan para tuan-tuan muallim,
Pertama, minta ampun, minta ridho, minta halal. Datang sungsung sebelum maghrib tadi guru. Sekalinya naik ke panggung pendudian, masalah. Minta ridho, masalah. Saking apa jarang merdunya sholawat dibacakan oleh guru muslim beserta jamaah. Ulun minta ampun non bian, mungkin karena kelelahan ulun terguring tadi, minta ampun maaf non bian sebaradahan. Untung terbangun. Coba jika tidak bian mungkin melihat spanduknya aja. Jadi ulun banyak minta ampun ulun bian sebaradahan, minta ridho, minta halal. Ikhlas saja kalau bian lah. Mampuni ya kalau bian lah. Alhamdulillah kalau bian mampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Masyaallah. Sudah lawas ulun rindu dengan ayahanda guru, kemudian dengan guru muslih, ditambah kerinduan dengan Al-Mukarram Tuan Guru Mahmud. Masyaallah. Berkat sholawat burdah, berkat sahibul bait Tuan Haji Ramadan, malam ini bisa tersambung kembali silaturahmi. Kalau ulun kedah khilaf setelah 5 tahun yang lalu pernah berada di tempat yang sama dengan suasana yang berbeda. Malam ini alhamdulillah majelis rutinan bulanan ini dikemas dengan sekaligus peringatan haul yang ke-78 dari hamba Allah yang diberikan kemuliaan, seorang jazab, yaitu Al-Habib Hamid bin Habib Abbas Bahashim Basiri, di mana beberapa waktu beliau peringatan haul yang ke-78 ini telah dilaksanakan atau diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni di Basiri, tepatnya di kota Banjarmasin atau kampung sentralnya Zuriat Bahashim. Karena bisa dikatakan sekarang ujar orang tuh pucuknya, sumbernya Bahashim ini di seluruh dunia, bahkan di negeri asal di Hadramaut itu sudah bisa dikatakan hampir punah. Jadi sentralnya di seluruh dunia itu sekarang hampir bisa disebut dan dipastikan di Basiri. Masyaallah. Mudah-mudahan insyaallah dengan berkat hadir ke majelis ini Guru Mahmud dibiniakan oleh bini Sayyidin. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah banyak nang amin akan insyaallah. Apa yang dapat kita kutip dari majelis burdah memperingati haul Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim yang ke-78? Pertama, tentunya kita menyikapi sebagai seorang manusia, insan. Ketika berbicara sebagai seorang insan, artinya saat ini manusia ini miliaran di seluruh dunia. Kemudian ketika berbicara secara luas disebut insan, disebut manusia, insan yang seperti dan kapasitasnya sampai di mana kita malam hari ini kita terkecil, yaitu seorang hamba, seorang insan yang disebut manusia yang kemudian alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu anugerahnya? Ditanamkannya nilai-nilai keimanan, keyakinan dan kepercayaan, pertama kepada Allah, kemudian kepada baginda Rasulullah, kemudian kepada kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah tegas dan jelas, utuh dan sempurna menyampaikan kepada kita umat manusia yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, membimbing kita menjadi manusia yang benar-benar beradab, menjadi manusia yang betul-betul dibimbing lisannya, berfikirnya, niat dalam gerak hatinya, sampai tindak dan tanduk perbuatannya. Ketika yang kita kutip malam hari ini paling pokok sebagai seorang insan yang beriman kepada Allah, termasuk di dalamnya kitabullah dan jelas kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna,
Zat yang maha sempurna itu kemudian mencurahkan rahmat dalam bentuk satu, menghadirkan agama Islam. Kedua, kesempurnaan rahmat itu dihadirkannya dengan munculnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan kesempurnaan hadirnya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka 3 poin penting ini, agama Islam, Rasulullah, dan kitab suci Al-Quran, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, menjadi alat bukti bahwasanya Allah zat yang maha sempurna dengan penuh kasih dan sayang serta cintanya kepada kita manusia, menghadirkan 3 bagian ini menjadi satu paket rahmat yang lengkap untuk menjawab semua pertanyaan kita di dalam dunia ini. Apapun permasalahan, apapun bentuk ujian cobaan dalam kehidupan kita, jawabnya ada pada contoh 3 bagian yang sangat luar biasa ini. Kenapa demikian? Al-Quran mempunyai huruf, mempunyai bunyi, dan mempunyai suara, tetapi tidak bergerak. Al-Quran yang tidak mempunyai huruf, tidak berbunyi, dan tidak bersuara, akan tetapi Al-Quran kemudian digambarkan kesempurnaannya oleh Allah pada seseorang hamba pilihan yang dijadikan dan ditentukan oleh Allah, yakni Rasulullah, untuk menjadi kekasihnya. Maka pada diri baginda Rasulullah adalah mewujud Al-Quran yang utuh dan sempurna, yang bergerak, yang tergambarkan pada lisannya Rasulullah, yang tergambarkan pada akhlaknya baginda Rasulullah, yang tergambarkan dan terlapalkan secara nyata. Apa yang terlintas di dalam pikiran Rasulullah dituntun oleh Allah, apa yang terlintas pada gerak hati baginda Rasulullah dituntun oleh Allah melalui perintah, melalui wahyu, sehingga kalimat atau ayat pertama malam ini yang kita kutip dalam kitab suci Al-Quran, tergambarlah pada diri dan sosok baginda Rasulullah yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan berujar atau berucap lisannya Rasulullah, tidak akan terlintas di dalam pikirannya baginda Rasulullah, tidak akan terbersit di dalam hatinya baginda Rasulullah, dan tidak tergambar pada akhlaknya Rasulullah jika itu tidak hadir lantaran sebab petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan rahmat Allah yang ketika Rasulullah menjalani keharusan sebagai seorang insan, menjalani keharusan sebagai seorang hamba, bertemu dengan dipisahkannya ruh dan jasadnya baginda Rasulullah. Lantas bagaimana generasi ke bawah 1400 tahun seperti kita yang tidak bertemu secara langsung dengan baginda Rasulullah, yang tidak melihat secara langsung dengan sosok figur baginda Rasulullah? Kesempurnaan itu diabadikan oleh Allah dengan kitab suci Al-Quran dan agama Islam. Islam, Al-Quran, dan Rasulullah menjawab semua tantangan dan pertanyaan zaman ke zaman. Islam digambarkan pada sosok pribadi yang hidup Rasulullah SAW. Kesempurnaan diri Rasulullah, kesempurnaan agama Islam Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim yang tadi kita memperdengarkan, yang sudah dikumandangkan oleh Guru Mahmud. Masya Allah, luar biasa. Ulun kadang belah kiri ulun ada Guru Musli, ada Abuya, kemudian ada Habaib. Berkat dari ayat suci Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Taruskah? Tadi Guru Musli membisiki ulun, Guru Musli, Bib, jamaah ini ada yang berhajat supaya dibacakan, minta syair tabarruk Habib Ali Sahibul Maulid, yaitu Wan Nur. Ulun malam ada juga guru kita. Jadi alhamdulillah beberapa kali acara tahajud bangun guring, duduk nang mengaji, kebetulan waktu itu sebelah kanan juga duduknya, sebelah kanan juga Bu ya. Pandangkanlah ayat ulun, pada berharap mudahan ulun nang mengaji ini 1,5 jam.
sekalinya alhamdulillah malam ini 15 menit kada sampai sini mengaji. Lalu ini mirip kejadian dulu ada di satu daerah ulun kada menyebut apa nang terjadi. Kejadian ini nyata ini. Kurang lebih seminggu setengah bulan nang mengaji itu dibiniakan oleh nang bini biniakan oleh nang bini, insyaallah. Maka nang membuktikan itu nyata, nang diminta itu ulun terbangun sakanya itu mimpi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadikan bentuk kegembiraan ini pertanda Allah mencurahkan karim. Lantas tadi sebagai hamba kita orang yang beriman dan percaya kepada Allah dan Rasulullah, kemudian kita adalah hamba yang hidup setelah masa Rasulullah SAW hadir secara fisik di tengah-tengah kita setelah 1400 tahun silam. Lantas inilah justru yang menjadi bagian di dalam majelis ini dikumandangkannya sholawat burdah, kemudian peringatan haul, suri tauladan yang kita ambil dari insan selain diri kita, seorang hamba yang dipilih oleh Allah diberikan kemuliaan melalui sifat sikap dan perilaku yang mungkin dalam keseharian kita. Seorang Jazab Al-Habib Hamid bin Habib Abbas Bahashim Basiri banyak yang menyalahi daripada adat kebiasaan manusia. Ulun dulu kebetulan abah ulun itu asli Basiri, jadi beliau itu masa-masa kanak-kanak ulun itu Jaksil mengisahkan sosok Habib Hamid ini, baik yang tertulis pada risalah beliau, pada manaqib beliau, juga termasuk yang keseharian tidak tertulis di dalam manaqib beliau. Di antaranya yang tertulis pada saat itu beliau, ujar abah, itu dianggap oleh bahkan keluarga sendiri ini sesuatu yang aneh terjadi, kada biasa. Maka khawatirnya keluarga, ujar bahasa Inggrisnya itu kalau si Dini kegilaan. Nah, lalu dicarikanlah ujar bahasa kitanya pananamba, dicarikan pananamba. Ujar si pananamba atau apa nih ahli nujum lah sambatannya. Ini kawa sembuh, gembiralah keluarga mendengar bisa sembuh, dengan catatan teknik pengobatannya dipirikakan lombok, dikasayakan ke awak sebukuan, dipundut, dipulun lawan tikar purun. Wah, karena keluarga tadi berharap dengan si penenamba, si nujum, maka masih ya pirikakan lombok sawakan dikasai, dikasai sawakan, dibungkus lawan tikar purun. Apa yang terjadi? Sidin tertawa benar di dalam tikar purun itulah. Padahal normalnya kepanasan tuh lombok sawah. Sampai akhirnya nang menyuruh memundut Sidin, nang menyuruh Sidin dipiriki lombok, justru orang itu nang kepanasan. Jadi berat. Di sini apa dulu teorinya? Kita lihat teorinya Habib Hamid ini menurut akal manusia secara sosial lain wali. Menurut akal manusia secara sosial orang gila. Menurut akal manusia secara sosial kadada wali, kada beribadat, kadada wali, kada beramal, kadada wali, kada menuntut ilmu, kadada wali mencontohkan yang terlepas dari perkara ibadat dan ilmu pengetahuan. Ini pandangan secara sosial. Kemudian dibalas oleh teori sosial yang berbalik itu sendiri, yaitu justru semestinya ujar sosial ketika seseorang dipirikakan lombok, dikasayakan ke awak sebukuan, mestinya terjadi bahasa kitanya kalapak-kalapak kepanasan. Ini orangnya tertawa. Bagaimana dua teori berbalik ini kita memandangnya? Ingat, pertama, Allah Zat yang Maha Sempurna itu mempunyai kekuasaan kesempurnaan yang disebut sempurna sifatullah, sempurna af'alullah, sempurna kalamullah, sempurna asma Allah.
Tidak ada yang bisa mengatur, menggiring, merubah atau melawan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Bahkan apabila Allah menghendaki pada diri seorang hamba yang dipandang secara sosial adalah hina, tetapi ketika Allah menempatkan kemuliaan pada diri seseorang tersebut, maka tidak ada yang mampu menentangnya. Maka berbunyilah Allah menjelaskan secara jelas dan nyata di dalam kitab suci Al-Quran sendiri yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah La tabdila li kalimatillah Dalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala secara jelas, aku nang memilih, aku nang menentukan, aku nang menghendaki siapa itu orang nang menjadi walinya. Bagaimana prosesnya Allah itu memberikan pilihan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menentukan pilihan kepada seseorang jatuh mempunyai kedudukan derajat mulia dalam pandangan Allah, jelas di dalam Al-Quran. Ujar Allah ta'ala, aku hancur leburkan perasaannya daripada selain aku. Kada nyaman jadi orang wali, kita nang kada wali ini berabut jadi wali. Ini kita maknai secara bahasa sehari-hari dulu makna Quran tadi. Kenapa? Karena pandangan tentang wali yang kita fokuskan membicara secara tematik judulnya malam hari ini, ada orang tuh nang beribadat kada, beramal kada, berilmu kada, baik kada, tapi inya hendak jadi wali. Bujurlah. Bujurlah. Ada manusia itu nang beramal, beribadat, berilmu, hendak juga jadi wali. Bujurlah, ada juga itu. Ada banyak. Ada juga berilmu, beramal, beribadat, berbuat baik, tapi kada wani disambat kurang jadi wali. Bujurlah. Ada juga itu. Ada juga berilmu kada, beribadat kada, baik kada, jahat kada, lawan wali kada percaya juga. Ada juga kalau banyak lagi disebutkan. Intinya ketika berbicara tentang figur sosok seorang wali yang dipilih dan ditentukan oleh Allah, jangan sekedar memandang walinya, tapi yang kita pandang adalah si pemilik wali, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang si pemilik wali Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan wali yang jelas-jelas dikehendaki oleh Allah, diri kita ini saja pun coba urut. Kita nih kada percaya, kada senang dengan para wali Allah subhanahu wa ta'ala, nang apalagi wali tersebut bersifat jazab dalam dirinya, nang ujar sosial tadi, kada mungkin itu wali. Diri kita seorang, nang kayak apa kita sebagai seorang muslim beriman kepada Allah, tapi ketentuan Allah kita bantah. Apabila biar ulun membantah ketentuan Allah, ujar Allah subhanahu wa ta'ala, tunaikan sembahyang, kada sembahyang. Maka lidah menyatakan beriman kepada Allah, tapi perbuatan membantah apa yang diperintah oleh Allah. Membantah kadakah? Membantah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala wajib puasa, tapi kada puasa, berarti membantah apa nang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah. Di situ sudah tergambar. Tetapi semua sifat-sifat keburukan dalam diri kita, nang di dalam pikiran, dalam hati, dalam ucapan tersebut, kadang-kadang kita kemas dengan dusta dalam diri kita. Bujurlah. Kada sembahyang bepada sembahyang, kada puasa bepada puasa, kada bayar zakat bepada bayar zakat. Banyak yang kita sembunyikan pada hari-hari kita. Maaf ulun, misalnya kita disambati orang warik, sarik ke kadakah? Pian kira-kira mun ulun sambat warik di mek ni nah sarik ke kadakah? Ulun 4 tahun sarik ke kadakah pian? Warik jar ulun sabarataan mang duduk ni sarik ke kadakah? Pindah kada denong sariknya guru. Sarik disambat warik apa jaga asa jangan neta jajarlah. Nah disambat warik sarik, tapi kenyataannya coba bang betafakur berceramin diri kita lawan warik. Kayak ulun pribadi aja dulu lah, ulun pribadi nah. Ulun bogamis bagus,
ulun berjubah bagus, berkopiah putih sudah bagus. Artinya apa? Ini bagus secara pandangan. Tapi pian tahulah, amun seandainya di sini pian sekampungan ulun dustai, sekampungan ulun sambati sekampungan, atau ulun gibahi pian sekampungan di sini sejamaah di sini. Ulun kemas dengan bahasa yang lemah lembut, ulun kemas dengan sikap dan sifat tutur bahasa yang lemah lembut, pian kada tahu. Jangan lupa, ada satu nang kada kawa kita dustai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Lalu Allah memberikan kemuliaan, melindungi aib kita. Padahal sore tadi si Ahmad menyambati si Udin. Si Udin ini menyumpahi lon Opek. Opek ini menyindir lon Adul. Adul menyambati mana lon abahnya Ahmad. Tabulik-bulik lisan kita nih. Bujur kakak-kakak. Begitu banyak kebusukan pada lidah, begitu banyak kebusukan dalam diri kita, disembunyikan oleh Allah, ditampakkan kemuliaan. Ini baru kita, orang yang penuh dengan kebusukan. Lalu apakah mustahil bagi Allah yang dari awal memang memilih dan menghendaki pada diri seorang hamba untuk ditentukan menjadi walinya, lalu kita menafikannya? Disitulah keterbatasan kita memandang kesempurnaan Allah. Lalu kayak apa bib melurusakannya? Melurusakannya kada mudah, amun kada kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ujar Allah Ta'ala pada diri para aulia. Yang aulia itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab nang dimaksud artinya orang nang berpangkat tinggi, yaitu pemimpin secara terjemah. Tetapi apakah aulia yang dimaksud oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran tersebut? Pemimpin nang kelasnya sosial kemasyarakatan juga. Ketua RT, kepala desa, itu jelas sudah harus menjadi tauladan. Lebih lagi seorang aulia yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang nang kupilih untuk menjadi kekasihku, meneruskan cahayanya, kekasihku yaitu cahaya Rasulullah SAW. 1400 tahun yang silam kita belum dihadirkan untuk hidup berbentuk mempunyai jasad. 1400 tahun silam kita tidak diizinkan oleh Allah, belum diperkenankan hidup sezaman dengan baginda Rasulullah. 1400 tahun setelahnya baru kita bisa duduk dengan fisik kita yang ada, dengan diri kita yang ada. Kita tinggal mendengar bagaimana itu sosok Rasulullah tanpa menyaksikan. Kita tinggal membayangkan bagaimana itu kekasih Allah yang bernama Rasulullah tanpa bisa kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi ini membuktikan ujar Allah, zatku maha sempurna, maka kesempurnaan kekasihku Sayyidina wa Maulana Muhammad aku peliharakan sampai hari kiamat, tetap terdengar, tetap nampak, tetap terlihat, tetap jelas tentang kesempurnaan Muhammad lewat rahmatku. Bisa jadi bentuknya dihadirkan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wali yang dimaksud, aulia yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, ia yang ujar kita bahasanya wali. Bagaimana seseorang menjadi wali ini kada gampang. Diuji oleh Allah, digembleng oleh Allah hatinya, pikirnya, rasanya, dihancur. Apa yang dihancur? Contoh, pian, misalnya kita sayang benar lawan sepeda motor, lawan mobil, sayang benar lawan rumah, sayang benar lawan harta, sayang benar lawan emas, sayang benar lawan duit. Sedangkan lidah kita ini menyatakan ujar lidah, ya Allah, ulun mencintai pian di atas segala-galanya, tidak ada selain pian. Kita kira ucapan ini kosong. Padahal yang kita ucapkan pada lidah ini dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, jakanya jar bahasa Banjar tuh, kayak itukah pernyataan ikam? Amun kayak itu pernyataan ikam, aku memberitahukan kepada engkau bagaimana itu caranya mencintai aku, tidak ada yang lain. Kenyataannya dalam diri kita, diambil Tuhan harta macam-macam jalannya, berusaha bangkrut, hutang, pina sunyi, ini itu, habis. Sekalinya menangis banyak mata keluar, besing gubuk, ya kalau guru lah menangis besing gubuk, harta habis. Han jar Tuhan,
bepadah tidak ada nang selain daripada aku sepasal. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala pulang apa? Ikam bepadah mencintai aku tidak ada yang selain daripada aku. Kenyataannya ikam sayang lawan motor, ikam sayang lawan sepeda motor, ikam aku ambil. Bahkan ujar Allah Ta'ala, ikam menyayangi seseorang selain daripada aku. Bisa jadi rarahatan sayang lawan bini diambil oleh Allah, rarahatan sayang lawan anak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu kada sayang lawan kita? Justru Allah mengijabah doa kita, justru Allah menjelaskan kepada kita, justru Allah mendekatkan kita kepada Allah. Tidak ada dinding yang lainnya. Maka cara pemberitahuannya yang dahsyat bagi perasaan kita sebagai insan, sebagai manusia. Itu lalu kenapa malam ini kita memperingati haul wali Al-Habib Hamid, memperingati haul para wali nanti haul sekumpul, memperingati haul wali Syekh Abdul Qadir, memperingati haul wali Syekh Saman Al-Madani. Ini bukan berbicara soal figur nama siapa yang diperingati, tetapi ini soal jelas rahmat Allah, jelas kasih sayang dan kesempurnaan zat Allah hadir dan turun ke muka bumi ini melalui bentuk secara regenerasi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ketika Rasulullah sudah kadada lagi di hadapan kita secara fisik, tetapi kesempurnaan itu tetap terus menerus turun temurun ditunjukkan oleh Allah, termasuk diantaranya melalui sosok para aulia. Karena para aulia itu kadang gampang menjalaninya, sama kayak kita, tapi ada yang berbeda. Apa samanya? Sama, Tuhan itu maha adil. Kita semuaan diuji oleh Allah sama pada pikiran banyak pusang, macam-macam kisahnya. Ya kalau guru lah, ada nang hendak babini tapi kada wani lan bini. Pusang ya kalau guru, macam-macam. Semuaan diuji oleh Allah, pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Wali Allah Ta'ala pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah takaran porsi dari rasa, sifat, syukur, sabar, sehingga bertemu dengan kedudukan yang namanya ikhlas. Itu yang membedakan. Kita diuji, wali diuji. Kita duit banyak, harta masih ada, awak sehat, rumah ada, anak bini ada. Begitu hari ini berjualan tapai, sunyi berjualan tapai, langsung menggerunum, ya Allah, kenapa pian menjadikan hidup ulun ni menjadi makhluk yang paling menderita? Hanya berjual tapai sunyi. Ya kalau luar biasa. Coba bayangkan orang kada sing duitan, macam-macam, hutang ketuyuk, ada rumah kada bisi, guring bersamaan warik. Misalnya nih, cobaan hidup orang luar biasa, tapi menjalani dengan apa? Ya Allah, syukur alhamdulillah pian menjadikan ulun hamba nang sugih nang kaya raya. Ya Allah, pian memberikan nikmat kada terhitung dan kada terhingga. Ya Allah, ulun sampai supan berdoa meminta lagi kepada pian, ya Allah, karena nang ada-ada aja belum ulun syukuri, ya Allah. Jadi artinya apa? Dengan berkat hadirnya para aulia secara regenerasi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, berbeda kemasannya. Ada nang aulia itu dibungkus oleh Allah Ta'ala lakunya seperti orang gila, orang jazab. Dia itu dibungkus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan masyhur ilmu amal dan ibadatnya. Ada nang para aulia itu bahkan disembunyikan pada ucapan dan sikapnya, tapi nampak pada perbuatannya. Macam-macam. Intinya apa? Ketika menjadi seorang insan beriman kepada Allah, mengacu kepada Al-Quranul Karim, dijelaskan oleh Allah tentang siapa itu wali, diperkuat ulang ujar baginda Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum. Nah di sini nang supaya kita itu tadi belain lawan warik tuh kedudukannya di situ. Supaya belain non warik tadi di situ kedudukannya. Apa maksudnya, Bib? Amun sekedar kita nih hidup bangga, aku beragama Islam. Alhamdulillah, kita syukuri. Sekedar hidup nih kita bangga, aku banyak bisi ilmu pengetahuan. Sama. Orang yang bisi ilmu pengetahuan di dunia nih.
Sekedar kita hidup bangga, alhamdulillah aku sehat, aku kuat, aku putih, aku langkar, aku ini, aku itu, macam-macam nang kita banggakan, macam-macam nang kita jadikan bahan kesombongan. Kada usah dibawa ke hadapan Allah Ta'ala dulu. Kesombongan ini kada usah dibawa ke hadapan Allah Ta'ala, pasti runtuh. Kita bawa ke hadapan, maaf, warik tadi aja dah. Bawa ke hadapan warik. Gugur kata kesombongan kita. Bawa ke hadapan warik. Apa yang kita sombongkan? Kuat, sehat. Adakah nang hadir di sini pernah mendengar warik itu naik tensinya sehingga terjadi serangan jantung, ginjal, dan gula darah? Adalah biar mendengar? Kada ada kita mendengar. Bujurlah. Nah, padahal apa digawi warik? Warik guring batap lah, baase lah, makan bersendok begarpu lah. Kada, coba lihat warik. Nah, bilanya makan buah kastela ada di kuyaknya, bijinya guguran seorang. Jadi napa bib hikmah nang kau dipetik jar amun hendak sehat, turuti memakan cara. Artinya apa? Kalau sekadar kita memaknai hidup ini, mengisi hidup ini dengan keangkuhan dan kesombongan, kada usah dibawa ke hadapan Allah. Bawa ke hadapan hewan aja pun kesombongan itu tak gugur. Maaf ulun, betakun nompian. Warik tu ketujuh buah kah, ketujuh iwak masak abang lah. Adalah nang kawa mencobakan sini. Ketujuh apa? Buah kamu sakabang lah, buah le. Nah, terima kasih banyak ulun minta rela. Ngaran pian siapa? Pian menjawab akan mewakili orang. Siapa ngaran pian? Pon Hasan. Subhanallah, nama yang baik, seindah orangnya juga subhanallah, luar biasa. Pian ada ciri bebini 4 benar. Itu nampak jelas kelihatan cirinya di telinga kanan pian. Ada ciri begini 4 pian. Masya Allah. Cuman di hidung ada ciri pian dipukuli mintuha. Jadi pilih nang mana pian hendak menjalani nang di telinga kanan di hidung lah. Masya Allah. Dari laulut lah. Sidin menjawab akan mewakili kita berataan, ujar Sidin warik itu ketujuh buah-buahan dibandingkan masak habang. Bisukan tadi ulun terbuka HP kekanakan. Di HP kekanakan itu ada hasil riset dan penelitian menjelaskan yang mengetahui makanan favorit warik itu hanyalah sepupu sekali, sepupu 2 kali lawan wariknya. Minta rela ulun lah. Ini amunnya disorot kamera bila pian viral, peduit pulang dia. Jangan jadikan hidup kita ini hanya sebagai seorang manusia yang mengandung napas di dalam jasad, kemudian kita maknai hidup sekehendak hati kita. Jangan kita sekedar bangga menjadi orang yang beragama, karena ketika kita sekedar bangga menjadi orang yang beragama, apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Innad dina indallahil Islam, agama yang aku ridhoi di sisi aku adalah agama Islam. Tapi sayangnya pada diri kita pribadi kita berkaca, saya seorang hamba, saya seorang muslim, saya orang yang beragama Islam. Tapi tidak jarang apa yang terlapalkan pada lidah, apa yang tergambarkan pada ucapan kita sama sekali tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Ketika kita bangga dengan sekadar mengenakan jubah putih kita, ketika kita sekadar bangga dengan mengenakan pakaian-pakaian indah kita, tetapi semua itu tidak bermakna di saat kita bertetangga dengan orang yang dekat. Sama pada makhluk, sama pada manusia, sama pada tubuh mengandung badan kita tuh mengandung nafas, mengandung ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tetangga kita kelaparan, kita menutup telinga, menutup mata. Ketika mereka penuh dengan kekurangan, kita seolah menjadi orang yang tuli dan buta, tidak peduli. Apakah kemudian kita pantas disebut sebagai manusia yang beragama? Pantaslah sudah.
Belum. Karena Allah menghendaki di dalam agama, khususnya agama Islam, Allah menuntun secara utuh dan sempurna kepada kita sebagai manusia, maaf, agar tadi tidak sejajar dengan hewan. Karena kalau kita cuma sekedar bangga dengan hidup, berisi napas, pintar bercari, banyak berisi tabungan, banyak berisi keahlian, banyak berisi kebisaan, maaf, kita jam 3 subuh belum bangun lagi, amun berisi toko belum buka toko. Jam 3 subuh itu warik sudah keluncatan dari pohon ke pohon. Pintar mana kita lo warik bercari. Bujur kada? Ya kalau gitu lah. Pintar siapa? Kada kawa kita banggakan. Kuat siapa secara fisik? Hewan masih jauh lebih kuat dibandingkan kita. Lantas apa yang kita petik hikmah di dalam peringatan malam hari ini agar kita menjadi manusia ketika nanti dipanggil oleh Allah, dipisahkan ruh daripada jasad, hidup kita diridhoi, mati kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperkenankan menempati satu tempat yang dirindukan semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, yaitu tempat yang kekal di negeri akhirat bernama surganya Allah. Kayak apa kita memaknainya? Lihat pada diri kita banyak kehinaan. Ambil contoh lawan Rasulullah kada kawa secara langsung. Lalu Allah mencurahkan, lihat ujar Allah, contoh para wali-waliku. Melihat para wali, bujurlah jar ini wali. Habib Hamid bin Abbas Bahashim kada terlihat sembahyang. Habib Hamid bin Abbas Bahasim kada terlihat menuntut ilmu. Habib Hamid bin Abbas Bahasim kada terlihat beramal beribadat kayak orang nang pina. Sudah jelas bagi nang pegamis betapih bakupiah. Habib Hamid kadang-kadang selawar handap di atas pohon nyiur baka kalung pinang. Abah ulun menyaksikan sidin di atas nyiur tu kada kurang 2 tahun nang turun naik turun naik turun naik. Itu disaksikan sendiri mata kepala abah ulun sendiri. Datang tamu beelang ke rumah sidin, perilaku beliau apa? Perilaku sidin orang bertakun, bib kayak apa nih ulun nih berusaha bari pang petunjuk. Ujar sidin jawabannya apa? Minta kipas pang aku. Minta kipas ya sidin berai. Dijulungi kipas orang kada paham cari akan kipas. Sekalinya napa? Berusaha jadi angin kada jadi napa-napa. Isyarat petunjuk nang diberikan oleh Allah lewat sosok seorang wali nang jazab nang kada terlihat pina tulak sembahyang Jumat seminggu sekali, kada terlihat pina 5 waktu ada di masjid. Lihati orang sembahyang zuhur ada di atas pohon nyiur, bulik berjuhuran di masjid ada di atas nyiur. Kayak apa kita mengandak keyakinan kepada Allah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah ketika kita diberikan oleh Allah pandangan nang mana meuji lawan sangka baik kita. Kawalah kita menyangka orang ni penyembahyang, sedangkan kita tulak ke masjid waktu sembahyang kada sing sembahyangan, kamanan itu mendudukakannya. Beratnya memandang wali, berat nang dijalani wali, berat pula kita memandang wali. Al Habib Hamid bin Habib Abbas Bahasim Basiri, datang orang bertakun, bib kayak apa usaha ulun? Minta kipas jadi angin. Bib, kayak apa jua keadaan negara kita? Ujar abah ulun, itu orang bertakun utusan waktu itu jar kita nih gubernur pada zaman Jepang dulu lah. Tahun 1942 orang tuh bertakun. Apa ujar abah ulun mengisahkan? Ujar sidin Habib Hamid itu menjawab, Habib Basiri ujar sidin jawabannya kalalapon dalam tempurung sari muka di karat-karat. Apa ini pantun kalalapon dalam tempurung sari muka di karat-karat? Tahun 42 ucapan beliau ternyata 3 tahun kemudian ketika bangsa kita merdeka. Itu petunjuk kalalapon dalam tempurung, artinya nipon takurung, jatuh. Sari muka di karat-karat, sari muka ini sekutu ya Amerika mendarat. Ini sekalinya petunjuknya kalalapon dalam tempurung, sari muka di karat-karat. Ini ucapan Habib Hamid kepada orang nang betakun ni kayak apa jua keadaan bangsa kita nih. Jawaban sidin kalalapon dalam tempurung, sari muka di karat-karat. Kemudian Abah Ulun juga menyampaikan, dan ini kemudian kalau ulun kada khilaf ini juga dicatat di dalam manaqib beliau.
Ada orang mengalami kekaraman kapal di Muara Barito, kemudian bertawasul kepada Habib Hamid. Sidin nang kada keluar pada masa khulwat Sidin di dalam rumah saat itu, karena Habib Hamid itu amun pian ke Basiri, di situ ada kubah Sidin ya, kalau di kubah Sidin itu ada tabukan bahasa Banjarnya. Tabukan itu ada sesungaian banyu. Nah tabukan itu sebujurnya disitulah rumah asli tempat tinggal kediaman beliau pada masa itu. Jadi jar abah saksikan keluar Habib Hamid nih ada batang nyiur rabah di atas tabukan nih. Jadi titian, modelnya jadi titian. Dicibuk di sidin banyu tuh, nang di sebelah nih pina berkurang, nang di sebelah ini pina bertambah. Padahal di bawah nih sidin nih berjajak di atas nyiur itu, batang nyiur nang rabah. Nah ini karena dipadahakan orang mahayal pulang wali halu ya. Nah, ini wali itu kada ikam nang menentukan Allah. Nah, jadi wali Allah Subhanahu wa taala Habib Hamid bin Abbas Bahasim sekalinya napa nang terjadi orang berwasilah bertawasul dengan berkat Habib Hamid mudahan kapal nang tersandar terdampar di Muara Barito itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal hasil berkatnya rahmat pertolongan Allah nang pasti, maka para wali nang diwasilahinya tadi memberikan sekedar syariat, sekedar jalan untuk menghubungkan kepada Allah sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedalam banyak kadang alih selamat kapal orang tadi. Itu bahagian-bahagian kecil daripada bahagian besar banyaknya cerita menakib riwayat tentang Habib Hamid bin Abbas Bahashim Basiri. Jadi itu ulun dengar langsung dari lisan Abah Ulun. Abah Ulun ini sudah 20 tahun Sidin meninggal dalam umur 81. Jadi jangannya hidup nih umur Sidin 101. Jadi artinya Sidin tetamui benar masa-masa Sidin sudah bujang, sudah berakal dengan Habib Hamid bin Abbas Bahasim Basiri. Abah meninggalkan Martapura itu tahun 41. Jadi meninggalkan Basiri. Jadi Sidin diam di Martapura itu sudah mulai 41 guru. Ibu ulun asli Tunggulirang. Ulun bang asli kelahiran Martapura. Kenapa jadi mengesahkan pian bib jar maka menakib Habib Hamid sekedar promosi ya itu ujar Allah Ta'ala orang wali itu kayak ini. Ujar Rasulullah banyak menyebut kebaikan orang lain. Kedata kita disuruh menyebut keburukan orang lain. Itu levelnya sesama makhluk. Apalagi ketika berbicara tentang wali, banyak-banyak kita mengambil sejarahnya, tarikhnya, lalu kita jadikan contoh. Wali Allah Ta'ala diuji dengan demikian. Sidin sabar aja. Aku diuji hanya kayak ini kada sabar, maka aku cinta kepada Allah dengan jalan berwasilah kepada wali tersebut. Wali ini ku jadikan tauladan badalnya Rasulullah nang kada aku temui zaman dan masanya. Maka dalam diri wali itu nang ku pandang adalah contoh akhlakul karimahnya Rasulullah, baik hati, niat sampai perbuatan. Kada kau bayangkan maplun. Inna dina indallahil Islam ujar Allah.
Bujurlah. Kada mendengar aja nang di belakang ya pemadahan bujur. Jadi apa? Nang dibanggakan itu, nang kita tanamkan dalam diri kita itu bukan hanya sekadar syariat bagus, syariat hakikatnya bagus. Nah kayak apa? Ilmu dituntut, kayak apa? Kita hendak beramal tanpa ilmu. Ibadah dikerjakan, kayak apa? Sempurna amal seseorang mau ibadah kada dikerjakan. Jadi ilmu, amal dan ibadah itu sempurna pada wujud nang apa? Wujud nang nyatanya adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Bagaimana mewujud nyatakannya? Iya nang sumbah yang digawi, apa nang ditangat ditinggalkan, kemudian kasih sayang, jangan tutup mata, tutup telinga lawan orang kelaparan, kehausan, kekurangan. Itu nang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jujur kan? Bujur gak? 10:11 sedangkan itu Habib Hamid malam ini solawat nang dibaca Habib Hamid nang diperingati Haul Sidin. Solawat itu isinya Rasulullah. Rasulullah itu menggambarkan kepada kita menuntut ilmu, beramal, beribadat. Habib Hamid wali Allah, penerus risalah Rasulullah. Tapi nang muncul balikannya. Orang kada melihat Habib Hamid sembahyang, orang kada melihat Habib Hamid beramal, beribadah. Nah ini contoh penutupnya ulun kisahkan. Masih salah seorang zuriat Bashim, nang ulun sendiri dengan mata kepala ulun menyaksikan apa diizinkan oleh Allah untuk bersama dengan beliau ini pada malam terjadi sesuatu nang di luar akal. Siapa yang hendak ulur kisahkan? Ini penutup dulu lah. Minta ridho. Insyaallah mbak ini kita guringan pulang menyambung. Karena ini ekstra hati-hati bicara syariat, hakikat. Bicara syariat dan hakikat, kada sedikit orang yang mengatasnamakan syariat hakikat lalu membuang ke syariat mengatasnamakan hakikat. Sembahyang kada mau lagi, puasa kada mau lagi, tu lihat dia. Wali anu kadang itu cara memandangnya. Nina ulun mungkin pian kalau di sini kita Kalimantan Timur lah. Nah kita ada provinsi tetangga kita Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu ada desa ngarannya Kampung Mangkatip. Di Mangkatip itu ada namanya Habib Salim bin Mahrus Barasim, Allah yarham. Beliau ini wafat tahun 98 99. Habib Salim Mangkatip ini juga seorang jazab. Jadi amun misalnya pian menakuni ulun beb, wah pian kada mendengar kondiran orang kayak ini ma'rifat itu ini kayaknya dulu pian. Jangan madahkan ulun kada mendengar, ulun menyaksikan langsung kayak apa sosok figur Habib Salim bin Mahrus Mangkatip nih. Habib Salim Mangkatip nih setiap bepandir masalah sembahyang, maaf. Ujar sidin apa? Sampai satu malam terjadi peristiwa, ulun ingat rasanya kalau kada khilaf waktu itu malam Selasa di Basirih kejadiannya tahun 91-92. Dulu sebulan sekali ulun tuh dibawa oleh abah silaturahmi ke Basirih, menemui ini Mamarina, ini pakaian, ini peninian, ini sepupu lagi masa-masa itu. Karena ada yang mencurahkan Tuhan. Sampai artinya setiap bahalat bulan itu ada jaurun terdapat dengan Habib Salim ini. Kenapa? Karena Habib Salim ini di masa akhir tuha beliau, Sidin mengambil ading abah ulun sebagai istri beliau. Jadi beriparan dua abah ulun. Jadi rumah nini ulun di Subarang Kubah Basirih itu ditaluk nang hendak ke Simpang Jelai ngaran kampungnya. Di situ rumah nini ulun tuh halus. Di situ terkumpul kami. Satu malam di muka lawang kamar nang halus rumah ini, nini ulun, abah ulun, ading abah ulun, bepandiran Sidin Bahampat. Habib Salim ini kan ada ulun lihat. Habib Salim Mangkatip, masih zuriatnya Bahasimnya. Ujar ulun, nih ulun mengantuk, guringin nyawa sana Sidin ke dalam kamar, masuk ulun guring ke dalam kamar. Begitu ulun buka kelambu nih guring. Kelambu tahu pian sih ya. Nah, ya. Ini biar aja nih sakit pinggang ulun kesamutan nah seorang.
Begitu ulun buka kelambu, sekalinya ada Habib Salim di dalam kadesing bajuan, minta maaf ulun. Nya ciri khas sidin tuh berduduk sila panggung kayak ini, nah mengecek sidin. Nah. Bebaju kada. Di dalam kelambu di atas tilam itu ada piring wadai kelamben ya orang marta orang. Kelamben 2 buting. Lalu jurul, bapak pian mi. Beranai guring haji kami di sini. Ada masuk berabah di gasidin menghadapi 2 piring. Kenapa ulun ni mailan? Minta izin boleh jawab kisahnya lah. Izin akan jabian lah. Taruskah sudah kan ya? Ini poinnya belum, hanya akhirnya aja. Poinnya kena jam 11:30. Nah. Ujar sidin beranai kan guring kada lawas ulun guru ujar bahasa kitanya nih tailan hendak bakami. Buka mata lihati Habib Salim kadada biasa aja nih kira. Begitu keluar nini abah ulun masih bebenderan. Di sini bapak ikan bangun, bapak nyawa bangun di sini. Ulun bakami nih, bakami. Tentang bakami, ulun betakun lawan nini ulun. Ni mana Habib Salim tadi? Ami Salim tadi mana? Nih, hau di sini. Maka lawan nyawa di dalam kelambu. Oh, ada aja dulu nih. Masuk ke dalam logikanya kan, namun Habib Salim keluar. Ini rumah halus benar, kamar sabubutingannya di muka kamar nini ulun, abah ulun, ading abah ulun, lawan ading abah nang bini Habib Salim tadi, berempat. Pasti melihat sidin, kecuali Habib Salim betajun jalan jendela. Ada mungkin kekurangan gawian sidinnya. Sekali ulun masuk ke dalam kamar, ulun buka pulang kelambu hendak berbuat, ada pulang orangnya mengetek ke sing bajuan. Menghadapi wadai kelamben tadi. Jadi ulun takuni, mi jalan, pian datang di mana tadi? Sekali menjawab sidin, aku jar sidin datang di Mina memajahi api. Wah, tertawa sidin. Kada lawas mbah sidin tertawa, ulun pulang nang menawakan sidin. Langaran kada tahu diwali tadi lah. Ulun tawakan buya. Jar ulun sekali bersuara apa nah. Mi jorang pian lawas sudah gila ini yang apa? Mendustakan seorang nih. Nah, anak nih ayo berani sudah lewat sudah berapa bulan? Sudah lewat berapa bulan? Dah pulang ke Pasir ini. Ulun duduk di pelataran rumah nini. Duduk. Kada lawas datang orang 2 laki bini. Minta maaf ulun. Orang tuh ulun gak ingat ngaran sidin, tapi orang negara berdua laki bini. Kalau kada khilaf Haji Yusuf ke Haji Bahrudin ya, orang tuh orang negara. Nah ini nyata nih kisahnya nih. Lalu orang nang 2 laki bini tadi betakun di sebelah rumah Haji Hamdah ngarannya tetangga nini ulun. Anu jarumpat betakun di mana rumah Abah Habib Salim. Tuh jangan ada kakanakan duduk tuh. Beparak kayak sini. Sekali beparak adalah jalan Abah Habib Salimnya ada aja loh. Hadang somat ulun mengiawakan. Buka ulun nih ke dapur. Sekali ke dapur, mi julang. Ada orang mencari pian. Oh iya kah di sini? Sini kan sing bajuan. Pasang baju, tertimpang sebelah ini nah, mengancing baju. Sang baju keluar, maragap langsung menangis. Orang ini tadi menangis. Ulun ingat benar sampai hari ini suara orang tuh. Abah Habib, ulun mulai hari ini mengangkat pian kuitan izinakan ulun jadi anak pian. Hehehe. Tertawa aja sih ada bepandir karena orang jazab tadi pandiran lain. Sekalinya orang nang ini tadi juga nang berucap alhamdulillah Abah Habib jaka hadapian semalam memajahiakan api di tenda ulun tuh habis ke paspor ulun terbakar mendam ulun nih di Mina nih guru mendam pujur juga kah nih nah nang anehnya lagi Allah Ta'ala membuktikan lah ini kan pandiran nih hawa didustakan. Nah Mbah Habib jar kita bergambar semalam di muka tenda menampaikan bergambar 2 Habib Salim maka nang lucunya bergambar 2 Habib Salim nih guru. Habib Salim nih orangnya berbaju jakada kurang lebih sepupu Sidin apa Marina Sidin Al Habib Ali bin Habib Abdullah Azizi Habib Ali Air Putih Samarinda. Ulun dengan Habib Ali itu mengiaukai. Jadi Habib Salim ini begitu ulun lihat gambarnya, dasar di Mina bergambar. Makanan ajaibnya bebaju kurung bebolang.
Kayak Guru Mahmud nih kan sini baju korong babolang. Jalun Pak bila Habib Salim nih bisa babolang segala baju kurung. Maka itu gambar tahun 91 kada kayak weh ini nang mau dipindah bisa diedit-edit kan. Nah itu luar biasa. Habib Salim mangkatip nang ini orangnya nang seorang wali nang ketika ditakoni ujar sidin apa? Aku ditangati oleh Rasulullah sembahyang. Umma sabak murid sidin tuh banyak nang ada bersembahyangan lagi. Tuh ajaran abah tuh. Jadi ulun ini mengatakan kejadian itu lalu ulun takuni sekalinya. Demi Allah dan Rasulullah ketika kelakuan orang jazab tuh ulun ditampaikan oleh Allah. Habib Salim tuh bilanya di tengah orang bahasa kitanya magin dilagiakan sidin kada sembahyang. Tapi bila orang lengah ulun nang menyaksikan sidin sembahyang. Oh kayak itu cara kerjanya orang wali. Meletakkan di dalam hatinya, meleburakan di dalam hatinya sifat angkuh bahkan mengakui terhadap amal dan ibadahnya. Kemudian dengan cara menyembunyikannya. Lantas kemudian secara sosial menghadapi sambatan orang lain wali nenek dusta kada sembahyang kada puasa kada beramal kada beribadat orang gila nenek lain wali nenek. Nah kayak apa? Tetap gembira, tetap sangka baik lawan orang yang menyambati, tetap gembira di hadapan Allah, tetap gembira di hadapan makhluknya Allah, dan tetap kada merasa bahwa diri sidin tu wali. Sekali ulun takuni, mi, kenapa pian jadi bepandir nang kayak itu? Bapadah ditangati oleh Rasulullah sembahyang. Nina ulun hendak tulak mi sembahyang. Sembahyang apa kami di sini? Sembahyang Jumat di mana kami sembahyang? Kasabila katulahan di sini kami. Kenapa sembahyang Jumat ulun disambat katulahan? Jadi sidin ikam menjajak kitab sembahyang sebijian kada boleh. Bujur kalau sabilan mau tadi sidin. Tulahan nih kami di sini. Makin mau kepala ulun. Sekali limbah bulik sembahyang Jumat di sabilal mu'tadin. Sini naik kami di sini. Tangarahan. Sekalinya apa? Sekalinya di sini Rasulullah kadada khutbah Jumat berbahasa Indonesia di sini. Bujur? Mbah Pangjulun kenapa pian bepada Rasulullah menangati sembahyang Jumat? Adalah Rasulullah menyuruh sembahyang di sini. Nang disampaikan Rasulullah sholatlah 5 waktu. Kadada menyuruh sembahyang jasidin Rasulullah. Oh mintukah sekalinya mau nang mendengar mun kada mendalami lawan sidin ya Allah sidin sembahyang, sidin puasa, kitanya aja lagi lawan orang jazab lawan orang wali ini itu. Jadi napa nang dibawa bulik malam ini poinnya bagaimana kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah tersebut dengan diletakkan oleh Allah kita di hadapan hamba-hambanya. Mina tetamu, ada tahun ini kita nang dudukan nih. Ada nang tetuyuk hutang datang ke sini tadi. Pusang sudah ya Allah, buntu jalannya. Ada nang macam-macam. Bila bujur jalan salawat burdah itu bakaramat. Bila bujur ini wali ini bakaramat. Ini itu lunas hutangku kena. Nah, bila bujur artinya Guru Mahmud itu bakaramat. Aku isuk dibiniakan bini. Misal. Luar biasa. Karomat Guru Mahmud bakaramat. Guru Muslih bakaramat. Karena karomat itu bahasa Arab. Artinya diberikan kemuliaan oleh Allah. Nampak kemuliaan yang nyata. Sidin kesana mengumandangkan ayat suci Al-Quranul Karim. Oh itu kemuliaan luar biasa. Kada akan disentuh oleh cahaya api neraka orang nang melaporkan ayat-ayat Allah. Jadi ulun kada wani lagi bepandir. Sudah. Artinya apa? Ujar Guru Muslih bacakan wan nur. Oh masupannya ulun. Suara bebayinya sangkut. Bersuara di hadapan nang suara kayak Nabi Daud. Ya Allah. Nang ulun lebih khawatirkan lagi kalau pina ada nang tulak ke sini misalnya nih, nang tulak ke sini hadir ke majelis nih. Ini ada bebinian ya sini. Ada bebinian kan? Oh di belakang ada, di belakang dinding. Busiah ada nang tulak ke sini tadi berniatnya aku jar malam ini misal lagi apa lah. Nah, cuma kada tahu juga bisa juga ada nih. Aku jar hendak berniat minta lawan Tuhan berjodoh. Siapa nang pembagusnya suara itu nang mudah-mudahan jadi laki aku. Ayo. Apa nah? Nang ulun khawatirakan nih kalau pina
Kalau pina suara ulun kan kada bagus, Guru Mahmud. Cuman timbul ulun nang tabimi. Nah itu nang takutannya. Masya Allah. Wan-nur yahdil hairin wan-nur yahdil hairin Kada gampang, itu bukan sekadar syair. Yang dibicarakan adalah Rasulullah. Yang dibicarakan dalam diri Rasulullah adalah yang dikandung dan dibawa oleh Rasulullah, rahmat Allah dalam bentuk nurnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nurnya baginda Rasulullah SAW bukan hanya sekadar seperti cahaya bola lampu, bukan. Nur baginda Rasulullah SAW adalah ketika ibarat kita berbicara tentang sebuah konstruksi bangunan, maka nur Rasulullah adalah material paling sempurna. Batunya cukup, tanahnya cukup, besinya cukup, semennya cukup, pasirnya cukup, material yang sempurna ada dalam diri Rasulullah. Biayanya, materinya, Rasulullah adalah materi yang lebih daripada cukup. Sempurna tentang kesempurnaan cahaya indah baginda Nabi besar Muhammad SAW, kelihatan secara nyata, kelihatan nang tersembunyi, maka nampaklah dalam kesempurnaan cahaya baginda Rasulullah nyata rahmat Allah. Ini aja nang bisa ulun sampaikan, merenyot pinggang. Ulun lihat kada sikong berdua sudah nang berdiri bakami banyak sedangkan. Sampai kena akhirnya pada kode terakhir umanya jar tolong bila penceramahnya pindah kadingat diampi ikam kibitakan anak nangis. Itu kodenya kena jadi alasan ulun mantar anak dulu ya. Jar sikong kadingat memati banyu tadi, jar sikong kadingat memati lampu. Peimbahannya kada bulik lagi ke sini. Itu aja yang ulun sampaikan. Ulun kada wani terlalu banyak membaca Quran dan hadis. Ini berkisahan aja malam ini. Ulun ini berkisah tentang apa yang kita pandang dalam peringatan Haul Habib Hamid Basyiri. Karena ayat Qurannya sudah dibacakan oleh Qori internasional kebanggaan dan kesayangan kita. Mudahan beliau dan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dikabulkan hajat oleh Allah, dapat terus bersyiar dan berdakwah menyampaikan kalam-kalam Allah yang menusuk sampai ke kalbu umat manusia, umatnya Rasulullah SAW, sehingga dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa menambah kecintaan kepada agama Allah, kepada Rasulullah dan kepada kitab suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ulun sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.